Ya, snacknya apa? Isi pak. Kapan boleh? Kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Ustadz Masrudin SPDI. Sholat atau suruh kita warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة واليوم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan sejak Quran tadi dapat menambah iman kita dan menambah keberkahan pada acara pagi ini. Sebagai informasi, alhamdulillah untuk narasumber Bapak Haji Rustam sudah berada di luar ruangan. Tadi kami bisa masih belum ada. Dan untuk selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Beni Ruswandi SPD kepada beliau wakil ketua. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Azza sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alaba baina qulubina fa asbakhna bi ni'matihi ikhwana walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tanjung Pinang, Bapak Dr. Yusuf,
Haji Tamrin MSI atau pengurus masjid, banyak penyebutannya. Kenapa banyak sekali ujiannya? Jadi Allah sudah sampaikan, ketua pengurus masjid dengan ketua yayasan yang lainnya, organisasi yang lainnya, itu ujian terberatnya itu pengurus masjid, karena jaminannya surga. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rajin sangat ya. Sudah numpang salat berjamaah, nampak salat cuma gitu aja. Jadi setelah ketua DMD ini begitu saya numpang salat di salah satu masjid, zuhur, asar yang paling selalu numpang ya. Kadang-kadang maghrib. Ada juga lah yang ditengok-tengok, betul kata Pak Ketua DMI tadi, nengok WC. Ada kadang-kadang masjidnya besar dengan beribadah menambah pundi-pundi amal kita. Saya terus terang Bapak Ibu dari tahun 2000 di masjid mohon maaf dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mohon keridhaan Allah. Semoga acara kita ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah pundi-pundi amal ibadah untuk kita pribadi dan keluarga serta membawa kemaslahatan bagi umat dan jemaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Ketua, orang-orang tua kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya mungkin kita dapat berfoto bersama ya. Boleh Pak Ketua? Baik Bapak Ibu sekalian, para ketua DKM yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini narasumber pertama kita sudah ada di depan kita semua. Beliau merupakan Kiai Rustam Effendi yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita semua karena beliau juga keliling mengisi kajian-kajian di masjid-masjid kita semuanya. Pada hari ini kita akan belajar sebentar bersama beliau, nanti akan ada pemaparan materi dulu sebentar dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi mendalam. Ya, bertanya tentang hukum, tentang fikih masjid dan sebagainya. Nanti insya Allah beliau pakar di bidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Ya, silakan kepada MI Kota Kemungkinan, silakan Kota MI Kecamatan Tepai Timur, yang silakan Ketua beserta jajaran panitia pelaksana kegiatan ini, serta yang silakan seluruh para orang tua saya, Ketua DKM, para imam dari masjid yang ditunjuk. Memuji dan memuji Allah merupakan sebuah kewajiban ya bagi kita dalam seluruh keadaan, dan kita memulai pertemuan kita ini dengan memujinya karena kita dipilih oleh Allah sebagai pelaku kebaikan pada siang hari ini ya, sehingga jadi contoh tauladan bagi masyarakat. Maka di Jawa itu kiai itu bukan hanya untuk orang, itulah kan Kiai Selamat tuh kebo, itulah. Jadi jangan bangga kali dibilang kiai itu, karena di Jawa itu kebo pun kiai. Dalam bahasa Arab nama azatul qasri. Adatul qasri itu kata yang digunakan untuk menspesialkan sesuatu. Ya. Kalau pakai innama yang dispesialkan maksud Allahnya itu yang diukur. Innama ya'muru masajidallahi man amana sampai ujung walam yasa illallah. Nah itu adalah maksud Allah. Maknanya begini, yang bisa meramaikan masjid ini terbatas kepada sosok manusia yang punya karakter 5. Pertama apa? Amanah billah, dia mengimani Allah bahwa hidupnya itu dicipta oleh Allah, keberadaannya itu diatur oleh Allah ya, dan Tuhan yang dia sembah hanya Allah. Yang kedua apa?
Yang kedua, dia mengimani hari akhir, bahwa hidup di dunia ini akan memiliki terminal yang pasti dan hanya satu, yaitu hari kemudian. Disitulah dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan seluruh hidupnya. Yang ketiga, aqomas sholat. Yang boleh memakmurkan masjid itu orang yang menegakkan sholat, bukan sholat, bukan bersolat, tapi menegakkan sholat. Artinya memberikan seluruh hak-hak sholat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah atas zakat, orang yang tunai zakat. Ya. Kemudian yang kelima adalah walam yakhsyallahu, dia tidak punya rasa takut kecuali oleh Allah. Nah, 5 inilah yang manusia yang memiliki 5 inilah yang bisa memakmurkan masjid. Oleh karena itu dulu ya. Mungkin Bapak hafal ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah 107. Walladzina takhadu masjidan. Tak pakai tajwid lah ya. Masjidan pakai tanwin. Biroron wa kufron wa tafriqom bainal mu'minin wa irsodan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yakhlifuna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sama ada situ ya. Dan orang-orang yang menjadikan masjid diroron sebagai alat untuk memadaratkan, membahayakan kepada kaum muslim. Jadi bangunannya masjid, tapi tujuannya bagaimana timbul malapetaka di tengah-tengah kaum muslim. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, kufron. Motivasi bangun masjidnya itu karena ingkar ke Allah dan ke Rasul. Tak senang dengan Allah, tak senang dengan Rasul. Wah, kita buat masjid aja. Tapi masjidnya untuk digunakan melawan Allah, melawan Rasul. Kemudian yang ketiga, watafriqom bainal mu'minin. Masjid itu dibangun dia untuk memecah belah persatuan kaum mukmin. Jadi asbab nuzulnya ini ayat. Di Madinah itu ada penduduk tempatan. Penduduk tempatan itu kan penyembah berhala semulanya kan. Tetapi karena dia dah dekat dengan kaum Yahudi, maka dia berpengetahuan Yahudi. Sehingga dia disebutnya itu Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir sang pendeta. Padahal dia bukan keturunan Bani Israel. Ya. Nah, dia tak senang dengan Rasulullah SAW, merasa tersaingi gitu kan. Akhirnya dia menghasut kaumnya untuk memerangi Rasul, untuk membenci Rasul, karena dia merasa begitu sakit hati dengan Rasul itu begitu viral dan dielulukan lah, banyak tweetnya ya dari penduduk tempatnya. Banyak yang ngacungi jempol gitu. Nah, dia tak senang, aku penduduk lama kok jadi tersisi. Akhirnya dia kabur ke kerajaan Romawi, minta bantuan Bizantium untuk menyerang Roma, gitu ya. Nah, dia pesan ke kaumnya tuh, tolong bangun masjid. Bangun masjid untuk pertama supaya kaum muslimin tak terkonsentrasi di Masjid Kuba. Tapi mereka terpecah, ada juga yang salah. Orang-orang miskin kan jauh. Nah, udahlah sholat di sini aja. Di masjid yang mereka ya. Lepas itu dia punya rencana jangka panjang nanti. Setelah Bizantium menyatakan kesanggupan membela si Abu Amir Ar-Rahib untuk menyerang Rasul, kita jadikan sebagai markas kita membuat siasat. Masjid Hira untuk menjadi base camp ya bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul sebelumnya. Ya. Kemudian ini yang kita ngeri ya. Begitu mudah nama Allah dicatuti ya. Itu Bapak harus tahu ya, masjid itu adalah kata mustaq.
Kata mustaq itu bukan kata jami. Jami itu yang tak ada dasar pengambilannya. Mas itu diambil dari kata sujud, ya, sujud. Kalau dahi yang kita jadikan untuk sujud itu disebutnya masjad, ya. Tapi kalau tempat untuk kita melakukan sujud itu dalam bahasa Quran masjid. Ini mobil khusus pengurus masjid memiliki kewajiban untuk mengupayakan masjid menjadi tempat persatuan dan menghindarkan masjid menjadi tempat perpecahan dan permusuhan. Yang pertama, sehubungan dengan tadi azan. Mohon maaf juga. Yang pertama itu selalu dilakukan sebelum dia melakukan azan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Atau bacaan yang lain itu apakah juga dianjurkan dalam hal demikian. Yang kedua juga masih taraf azan. Dia melapaskan daripada kalimat-kalimat azan itu boleh katakan 50% salah, 50% benar, bahkan lebih banyak yang salah. Sementara kita sudah berupaya untuk menyampaikan, namun juga tidak ada perubahan. Jadi apakah yang seperti ini bagaimana sikap kita supaya dia tidak merasa kecewa atau bagaimana? Karena yang sampaikan adalah orang-orang yang sudah umurnya 50 ke atas, tapi dia hobi azan.